Haters itu apa? Yang membenci. Oh, pernah dengar. Punya haters nggak di Instagram, di sosmednya Agin? Gak tahu. Karena yang paling penting kita nulis yang terbaik. Apapun yang dikatakan orang, itu adalah bagian dirinya sendiri. Tidak menjadi ancaman bagi kita. Ancaman bagi kita adalah keburukan kita sendiri. Dan tidak ada pengaruhnya. Orang mau berkata apapun, karena nasib saya tidak ditentukan oleh tulisan orang, oleh mulut orang. Hakikatnya Allah yang menentukan takdir. Ya, justru orang yang berkata jelek itu, satu adalah ladang bagi kita untuk bersyukur. Bukan kita yang berkata jelek. Orang yang bersikap jelek ke kita adalah ladang agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada orang berkata buruk, berbuat buruk, ini pelajaran dari Allah agar saya tidak melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, ladang untuk kita bisa memaafkan dan mendoakan kebaikan. Karena kasihan kalau hater seumur-umur begitu, dia pasti menderita. Orang yang pikirannya buruk, yang kata-katanya buruk, dia sengsara. Sedang dia juga makhluk sama seperti kita. Jadi doakan aja kebaikan. Nggak ada ruginya. Ada haters, yang rugi itu kalau kita yang jadi hater. Oh gitu ya. Beda. Ya. Ini dikit lagi. Boleh lanjut. Tunggu dulu, saya dulu. Jangan ketawa Pak, mau dihargai. Jadi mustahil semua orang suka kepada kita. Betul. Tapi orang-orang yang tidak suka kepada kita bisa jadi merupakan aset bagi kita. Karena mereka siang malam memikirkan kekurangan kita. Sedangkan kita hampir tidak punya waktu memikirkan kekurangan kita karena terlalu banyak pengen dipuji orang. Nah, dia sampai nggak tidur memikirkan kita. Dia kemana-mana ngomongin kejelekan kita. Bukankah ini rezeki? Karena yang mengancam kita itu adalah keburukan kita. Kayak gini nih, duduk begini, di sana ada ular bahaya, di sana ada makanan yang enak. Mana yang paling kita fokus? Makanan yang enak atau ular yang bahaya? Ular Pak. Jawab, Mas Dedi. Mas Dedi jawab Pak, Bapak jawab. Jawab dong. Kalau saya ularnya dulu. Nah, sama kan? Saya ular. Berarti yang paling penting bagi kita adalah yang membahayakan kita. Nah, siapa yang paling membahayakan kita? Keburukan orang lain atau keburukan kita sendiri? Burukan diri sendiri. Burukan diri sendiri Pak. Keburukan ya. Ya udah, kalau gitu kenapa kita capek mikirin keburukan orang Kenapa ke kamu kita? pakai nanya begitu kamu? Cika. Memang Cika nggak punya haters. Banyak A. Teruskan dikit lagi Oh, ya. lanjut A. Abis AA saya ya. Ya sok atuh. Jadi kalau kita ini tidak boleh dipenjara oleh keburukan orang ke kita. Kita jangan mau diatur oleh keburukan orang kepada kita. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina. Orang lain melotot, kita melotot. Berarti kita udah nggak punya prinsip apapun dalam hidup ini selain ikut-ikutan kepada kejelekan orang. Mau apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Kita sekolah, kita belajar agama agar jelas kita tuh harus bersikap benar. Orang memilih sikap jelek kan kita bisa memilih sikap yang baik. Terima Sudah kasih begitu. A. Oke. Baik. Ya, cukup. Cukup sudah. Oh, Anda udah cukup ya? Satu lagi sih. Udah cukup aja gitu. Ya, oke. Jangan lupa main sosmed di follow back A. Tapi saya tuh selalu memposting hal-hal yang baik. Ya, tadi makanya dengar katanya buat apa sekolah tinggi-tinggi tapi kalau hasilnya buruk ya udah nggak usah sekolah kamu ya. Bukan tidak usah sekolah. Salah Saya dong. aduh kan. Saya setuju Sekolah sama harus Agim. tinggi, setinggi mungkin. Tapi ingat bahwa kemuliaan bukan datang dari gelar, tapi dari perilaku. Dari perilakunya, oke. Ya, di kita tuh yang sekolah banyak, yang sarjana banyak, juga lebih dari itu banyak. Akan lebih bagus lagi kalau semua ini menjadi teladan-teladan kebaikan bagi masyarakat. Kita ini krisis keteladanan. Baik. Nah, itulah ya tadi. Nah, bagaimana nih? Mungkin pertanyaan saya terakhir buat AA saja. Dengan semua masalah yang ada, keributan yang ada, fenomena yang ada tadi, Al sudah bilang ya. Bagaimana masyarakat harus menanggapi hal itu? Ya, semua yang terjadi ini adalah takdir yang sekarang ada di episode negeri ini. Ya, semua ini adalah cara Allah mengajari kita. Banyak kejadian-kejadian, karena belajar itu bukan hanya dari sekolah, tapi dari apa yang kita lihat, dari pertemuan ini, dari seseorang bersikap, seseorang itu pelajaran.
Tinggal kita mau enggak mengambil pelajaran untuk mengubah diri kita jadi lebih baik. Kalau hanya membahas masalah itu semua bisa. Tapi dengan adanya masalah dan kita berubah jadi lebih baik. Kita lihat ya di kejadian ini, oh begitu kejadian ini. Saya seperti itu tidak. Oh saya harus menahan kata-kata saya. Saya tidak boleh tergelincir kata-kata. Oh ternyata kalau serakah kepada uang ujungnya begitu. Oh kalau mudah terpedaya, terpesona kepada seseorang akhirnya jatuh. Jadi semua ini harus kembali ke kita dulu. Kalau kita hanya sibuk membahas ini, membahas itu, dan kitanya sama, berarti kita rugi, ya. Kehilangan waktu, kehilangan kearifan. Jadi, saya berharap gitu ya, semua hiruk pikuk bangsa ini adalah jadi pembelajaran. Agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kalau kita nggak bisa memperbaiki bangsa, atau perbaiki aja keluarga. Kalau keluarga juga susah, perbaiki aja diri sendiri. Kalau anak satu aja susah, udah perbaiki diri aja kita nih Mas Deddy ya.